Haleluya, saudara, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti Ark of Worship Morning Devotion. Saya berdoa kiranya hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan. Firman mengawal kita, firman menjadi pelita bagi kaki kita, firman menjadi penuntun hidup kita. Dan saya berdoa ini akan sungguh-sungguh diremakan Tuhan dalam hidup kita. Nanti kita hanya akan membaca ayat 32 dan ayat 32 sampai 34 saja ya. Ayat 32 sampai 34 nanti Saudara Adi akan bacakan itu, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami menyerahkan AMD pagi ini dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya Roh Tuhan beserta dengan kami, firman diremakan dalam hidup kami, dan kami menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Berbicara kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan Adi. Keluaran 32 ayat 32 sampai 34. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Amin. Saudara, kita sudah belajar tentang dosa besar, dosa kecil, dosa medium, dosa menengah, berskala kecil, berskala sedang, berskala besar. Nah, kalau saudara ingin mendapatkan apa itu isinya, saudara bisa cari video kami atau rekaman yang hari Senin yang lalu. Saya berdoa ini akan memberkati saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dari apa yang kita sudah pelajari. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang ketika dia tahu bahwa dirinya berdosa. Kalau tahu konsekuensi dari dosa adalah kehilangan kemuliaan Allah dan hukumannya adalah maut, saudara. Saudara, yang harus dilakukan oleh mereka yang sadar akan dosanya harus meminta ampun, saudara. Mohon pengampunan, karena hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa mereka. Karena hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni dan tidak ada yang lain yang bisa mengampuni. Oleh karena itu, orang yang berdosa, sadar akan dosanya, dia harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta ampun di hadapan Tuhan. Saudara, pada masa itu belum ada hukum penebusan dosa dari korban binatang. Penebusan dari korban binatang itu dilakukan menjadi hukum bagi bangsa Israel setelah Musa naik ke Gunung Sinai untuk yang kedua kali. Untuk kembali mendapatkan 2 loh batu dan juga menjadi mendapatkan pesan-pesan lagi berkenaan dengan hukum-hukum kekudusan. Sebagaimana yang tertulis dalam Imamat pasal 19 dan seterusnya. Bagaimana mengampuni, bagaimana menebus dosa. Itu di atas Gunung Sinai. 40 hari lagi Musa ada di Sinai untuk menerima hukum-hukum berkenaan dengan bagaimana orang yang berdosa, bagaimana orang yang bersalah diampuni dosanya. Untuk beroleh pengampunan di hadapan Tuhan. Dan hukum-hukum itu perlu dituliskan. Belum direalisasikan, tapi bangsa Israel sudah berbuat dosa kembali di hadapan Tuhan. Nah, saudara, perhatikan bahwa Alkitab mengatakan bahwa Musa meminta ampun kepada Tuhan untuk dosa dari bangsa Israel. Tetapi menariknya, Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa ketika Musa berkata, Tuhan, ampunilah dosa mereka. Kalau tidak, hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Wow,
nampaknya mengancam Tuhan ini. Nampaknya bargaining dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham, bargaining dengan Tuhan supaya Sodom tidak dihukum oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan satu pernyataan yang menarik, bahwa mereka yang berdosa, merekalah yang harus dihapuskan. Bukan mereka yang tidak berdosa, dihapuskan namanya dari kitab kehidupan. Tidak bisa. Jadi siapa yang berdosa, itulah yang menanggungnya. Mereka yang harus memikul hukumannya. Oleh karena itu Tuhan mengatakan kepada Musa, tetapi Tuhan berfirman, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dalam kitabku. Wow, saya jadi ingat seorang penginjil, Pak Yusak, pernah mengatakan, masuk surga itu tidak gandeng-gandengan, saudara. Masuk surga itu bukan dijamin oleh satu orang, lalu kemudian rombongan masuk ke surga. Tidak, saudara. Masuk ke surga tidak gandeng-gandengan. Jadi bukan oleh karena ayahnya pendeta, maka seluruh keluarganya bisa masuk surga. Atau oleh karena mamahnya, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka suaminya bisa nebeng, anak-anaknya bisa nebeng untuk masuk ke surga. Atau kalau anaknya sudah bertobat, orang tuanya belum bertobat, maka orang tuanya bisa nebeng dengan anaknya. Saudara, masuk surga tidak seperti masuk ke sebuah negara. Kalau saudara pergi ke Australia, anak saudara sekolah di Australia untuk sekian tahun lamanya, anak kita itu bisa mendapatkan hak kewarganegaraan di Australia. Lalu kemudian oleh karena anak kita itu sekolah di Australia, maka orang tuanya bisa dibawa ke Australia untuk tinggal di Australia. Masuk ke surga tidak bisa begitu, saudara. Dijamin oleh seseorang yang sudah masuk surga, lalu kemudian iring-iringan rombongan yang lain. Saudara, tidak. Alkitab jelas mengatakan, kalau orang itu berdosa, hanya nama orang itu saja yang dihapuskan. Tidak bisa nama orang lain dihapuskan demi untuk orang itu. Dan itu berlaku untuk Musa. Jadi masuk ke surga itu tidak gandeng-gandengan. Responsibility, tanggung jawab ditanggung penumpang, kata Superbus. Resiko ditanggung oleh penumpang masing-masing. Tanggung jawab masuk ke surga, tanggung jawab ditulis namanya dalam kitab kehidupan adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu orang tua tidak bisa menjamin. Tanggung jawab orang tua adalah mengingatkan anak-anak supaya mereka namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi kalau ada orang tua tidak mengingatkan anaknya, kalau ada anak tidak mengingatkan orang tuanya, kalau ada seorang suami tidak mengingatkan istrinya, ada seorang istri tidak mengingatkan suaminya, saudara, dia salah di hadapan Tuhan. Dia bersalah di hadapan Tuhan. Karena sebagai suami harus mengingatkan istri, sebagai istri harus mengingatkan suami, sebagai orang tua mengingatkan anak-anak, anak-anak mengingatkan orang tua, supaya mereka menjadi umat Tuhan dan nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Tanggung jawab kita masing-masing. Masuk ke surga tidak gandeng-gandengan, tapi masuk ke surga adalah tanggung jawab masing-masing. Saudara, orang tua, suami, istri, anak yang bertanggung jawab mengingatkan supaya mereka dapat dicatat namanya dalam kitab kehidupan. Kembali kepada dosa. Saudara, orang yang berdosa, yang sadar akan dosanya, harus mau bertobat secara pribadi. Harus mau meminta ampun di hadapan Tuhan secara pribadi. Nah, pada masa itu penebusan itu belum berlaku, belum dijalankan. Orang yang berdosa, bersalah di hadapan Tuhan seharusnya
meminta ampun di hadapan Tuhan. Tapi setelah mereka ada di bawah kaki Gunung Sinai, setelah tabut perjanjian selesai dibentuk, setelah kemah pertemuan selesai didirikan, maka bangsa Israel, umat Israel yang berdosa harus membawa korban binatang. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau dia miskin, dia boleh membawa burung tekukur atau membawa gandum atau jelai sebagai korban penebusan salah mereka. Baru mereka diampuni dosanya. Kalau mereka punya harta kaya, maka mereka perlu membawa domba atau kambing atau lembu untuk menghapus dosa mereka. Jadi setelah mereka dari bawah kaki Gunung Sinai sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, sampai peristiwa Paskah, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka setiap dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dia harus membawa korban di hadapan Tuhan. Dia harus membawa korban tebusan dosa, supaya mereka diampuni dosanya, supaya mereka dipulihkan hidupnya. Oleh karena itu, setiap orang yang berdosa harus datang kepada Tuhan, meminta ampun di hadapan Tuhan, supaya dosanya diampuni. Bagaimana supaya dosanya diampuni? Tidak bisa orang hanya berkata, Tuhan ampuni mereka, kalau enggak hapuskan namaku. Oh, tidak bisa. Saudara, harus ada yang namanya penebusnya, korban tebusan. Dalam hal ini adalah binatang. Sehingga ribuan tahun mereka harus menyembelih korban binatang, menyembelih binatang untuk dikorbankan sebagai korban penebusan. Tetapi menariknya, saudara, ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk penebusan dosa bagi dosa umat manusia, ketika dia mati di kayu salib, maka pada saat yang sama dia menjadi korban tebusan satu kali untuk selama-lamanya, sehingga tidak lagi diperlukan korban binatang. Korban Kristus di kayu salib sekali enough untuk selama-lamanya. Dia menjadi korban tebusan bagi dosa saudara dan saya. Sehingga hari ini saudara diampuni dosanya. Diampuni dan dibenarkan. Bukan karena kita benar, tetapi karena Kristus telah menebus dosa kita. Dan melalui Kristus yang mati di kayu salib, dia membenarkan kita sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Apakah berarti lalu kemudian kalau Kristus sudah mati bagi kita, menebus dosa kita, mengampuni kita, membenarkan kita, lalu kita bisa seenaknya hidup di dalam anugerah, tapi melakukan banyak dosa? Itu artinya kita tidak bertanggung jawab atas anugerah Tuhan yang dikaruniakan dalam hidup kita. Saudara, Kristus sudah mengampuni dosa kita. Kristus sudah menebus dosa kita. Dia mati untuk saudara dan saya. Dia mati untuk kita, saudara. Bukan dia mati untuk satu orang, dua orang atau suku tertentu, tapi dia mati untuk semua orang yang ada di dalam dunia, termasuk saudara dan saya. Oleh karena itu, kita perlu mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita membaca. Coba lihat 1 Petrus 1 ayat 18. Saudara adik bisa menolong membacakan 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita ditebus bukan dengan emas atau perak,
Kita ditebus bukan dengan barang-barang yang fana, tapi kita ditebus dengan darah Kristus. Di sanalah kita beroleh pengampunan. Jadi kalau hari ini saudara hidup di dalam dosa dan merasa saudara menghidupi dosa, yuk sama-sama datang kepada Kristus. Minta pengampunan supaya kita diampuni dosa kita. Dan darahnya menyucikan kita, memulihkan hidup kita. Amin. Jangan rami dosa, karena dosa akan melahirkan maut. Coba kita lihat ya. Kita akan baca kitab Roma, saudara. Lihat Roma 7 ayat yang kelima. Roma 7 ayat 5, adik silakan. Roma 7 ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Saudara, kita akan berbuah bagi maut. Ya. Kita akan menghasilkan buah, tapi bukan buah yang menjadi berkat, tapi buahnya maut, saudara. Satu ayat lagi. Yakobus 1 ayat 15. Ayat 14 mulai. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jangan sampai kita berbuahkan maut dan juga melahirkan maut. Jangan rami dosa, saudara. Karena dosa yang saudara rami akan berbuahkan maut dan akan melahirkan maut. Netasnya maut, saudara. Saya berdoa kita sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau kami berdosa di hadapan Tuhan, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Supaya kami tidak melahirkan maut, tidak berbuahkan maut dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penebusan yang Kristus sudah lakukan. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Kristus sudah lakukan. Kami bersyukur untuk pembenaran yang juga Kristus sudah lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini disertai dan diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk pembukaan sidang MPL nanti malam. Kiranya diberkati Tuhan, disertai Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Boleh menghasilkan sebuah ibadah yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Supaya kami berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan bukan hidup di dalam dosa. Berkati apa yang kami kerjakan, usahakan, disertai Tuhan. Dan kiranya melaluinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa kiranya hari ini hari yang diberkati Tuhan. Nanti malam akan ada ibadah pembukaan sidang MPL 4. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara punya kesempatan untuk ikut bergabung, saudara bisa ikut bergabung. Nanti linknya akan dibagikan, saudara, supaya bisa mengikuti ibadah pembukaan sidang MPL.
Saya akan menyampaikan firman dan akan memimpin perjamuan. Dan kiranya ini jadi berkat, bukan hanya untuk peserta yang hadir, tapi juga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Selamat menikmati hari ini, selamat bekerja, selamat beraktivitas. You are blessed.